Di sini saya telah membuat aplikasi pemilihan supplier RSUD Pasar Minggu. Saat kita menjalankan program, kita akan dihadapkan dengan form login. Kita input admin. Setelah berhasil login, kita akan dihadapkan dengan menu utama. Di sini bisa dilihat menu utamanya memiliki menu user dengan menu item logout, master data dengan data karyawan, supplier, dan kriteria, lalu menu proses, lalu menu laporan. Pada menu master data, kita bisa melihat data karyawan. Di sini saya telah memberikan data 10 data karyawan. Sekarang kita coba input satu, kita edit dan hapus. Kita simpan. Di sini bisa dilihat bahwa aplikasi berjalan dengan normal ketika menyimpan. Sekarang kita coba edit. Ketika mengedit, aplikasi berjalan dengan lancar. Sini bisa terlihat hasil berubahnya. Lalu, sekarang kita coba hapus. Ketika menghapus, aplikasi berjalan dengan lancar. Lalu, kita coba menu data lain, data supplier. Di sini saya sudah memiliki 10 data supplier. Kita coba juga untuk input, edit, dan hapus. Data berhasil disimpan, lalu kita coba edit. Data berhasil diubah, lalu kita coba hapus. Data berhasil terhapus. Selanjutnya, untuk data kriteria, di sini tidak bisa diubah, karena ini termasuk kriteria yang akan menjadi bahan penilaian. Di sini ada 5 kriteria, yaitu kualitas, ketepatan jumlah, ketepatan pengiriman, harga, dan bayaran. Di sini untuk 5 data kriteria ada 2 keterangan, yaitu benefit dan cost. Nanti kita lihat perbedaannya. Selanjutnya, kita coba proses penilaian. Nah, untuk memproses penilaian, di sini saya sudah menginputkan 10 data. Sekarang kita coba juga apakah program berjalan dengan lancar. Data berhasil disimpan pada ID penilaian nomor 11. Sekarang kita coba edit. Bisa dilihat, data berhasil kita ubah pada C2 dan C3, yaitu ketepatan jumlah dan ketepatan pengiriman. Lalu kita coba hapus. Data berhasil dihapus. Selanjutnya, kita coba untuk proses hasil penilaian. Dari ke-10 data yang telah kita input tadi, kita akan melakukan perhitungan dengan metode SAW. Yang pertama, kita akan melakukan perhitungan matriks normalisasinya. Kita coba. Ini data yang sudah
ada tadi, data penilaian yang telah kita inputkan, ada. Nah, kita cek normalisasinya. Nah, di sini bisa kita lihat hasil bentuk dari normalisasi. Apakah benar? Bagaimana cara menghitungnya? Di sini saya sudah siapkan cara menghitung bentuk normalisasinya. Nah, di sini ada perbedaan. Kenapa tadi kita bedakan benefit dan cost? Untuk benefit, di mana rumusnya adalah kriteria dibagi nilai data maksimal. Nah, bisa kita lihat contoh di sini. Pada data berikut, untuk kriteria, kita bisa ambil data dari masing-masing baris kolom. Nah, untuk nilai data maksimal, kita bisa ambil data paling besar dari kolom kualitas atau kolom ketepatan jumlah, tergantung bagian mana yang kita jumlahkan. Di sini untuk contoh, baris 5, baris kualitas pertama di sini untuk PT Sidomuncul, kita masukkan 5 dibagi dengan nilai terbesar yang ada pada kolom, itu 6. Nah, lalu hasilnya adalah 0,83333. Untuk nilai data minimal, ini kita gunakan di harga. Karena untuk harga tadi termasuk keterangannya adalah cost. Nah, lalu nilai data minimalnya adalah 4. 4 dibagi, datanya adalah 6. Kriterianya. Lalu hasilnya adalah 0,6666 sebetulnya. Di sini bisa kita lihat. Nah, ini semua data di sini kita ambil nilai paling kecilnya, yaitu 4 minimal, nilai paling kecil. Lalu dibagi dengan baris kolom suppliernya, maka hasilnya adalah 0,667. Begitu ya. Lalu selanjutnya kita simpan. Sini akan muncul 10 data yang harus disimpan, maka kita oke saja semua. Nah, setelah data berhasil disimpan pada matriks terbobot, lalu kita hitung nilai perankingannya. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya adalah sebagai berikut. Apakah ini benar? Bagaimana cara menghitungnya? Kita kembali ke perhitungan manual. Nah, di sini bisa kita lihat untuk mencari perankingan, kita membutuhkan nilai normalisasi dan bobot kriteria. Kita ketahui bahwa ada 5 bobot kriteria. Saya sudah inputkan di sini. Lalu kita jumlahkan di mana nilai normalisasi dikali dengan bobot kriteria. Contoh, pada kejujuran karyawan. Di sini sudah ada rumusnya, di mana nilai normalisasinya adalah 1 dikali dengan 30 bobot kriteria. Hasilnya adalah 30. Di sini juga bisa kita lihat pada pencapaian pekerjaan, nilai normalisasinya adalah 0,833 dikalikan dengan 25 bobot kriteria. Hasilnya adalah 20,833. Jika kita lihat di program, nomornya nilainya yang kita dapat sudah betul. Berarti aplikasi ini bekerja dengan baik. Lalu kita simpan. Ini sama, akan menyimpan 10 data tergantung dari data yang kita input sebelumnya. Lalu terakhir, kita buka menu laporan. Sini ada data karyawan, data supplier, data kriteria, laporan proses penilaian, laporan proses hasil. Di sini bisa kita cetak tergantung kebutuhan kita. Ini untuk data karyawan, ini untuk data supplier, ini untuk data kriteria, yang ini untuk data penilaian yang kita input, dan yang ini adalah laporan proses hasil.
Untuk laporan proses hasil, kita perlu menginputkan terlebih dahulu range nilainya, range tanggal maksudnya. Kita untuk data yang sangat banyak misalnya lebih dari 10 ini, kita bisa memilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita ingin mencetak. Lalu kita cetak. Nah, di sini ada periodenya. Lalu data yang termasuk ke dalam periode yang kita pilih. Seperti itu. Saya rasa aplikasi yang telah saya buat ini sudah berjalan dengan sesuai harapan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.